Sampai habis satu konteks itu biar kamu paham bahwa di situ adalah upaya iblis di dalam menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Sedangkan di 2 Samuel, tanya upaya iblis, mana upaya sedangkan di 2 Samuel adalah karya Allah di dalam mempertobatkan umat yang telah upaya iblis dari untuk jalannya. menjatuhkan bangsa Israel mana? Kamu sudah buka itu 1 Tawarik? Saya sudah buka di mana Makanya baca semua lah. Tidak ada yang senang loh bang. Tapi kalau orang murtadin itu banyak yang senang bang, orang murtad. Enggak, kami itu kalau sesuai ajaran Tuhan Yesus, tidak ada orang Kristen itu langsung Sesuai gampang ajaran Tuhan menerima. Yesus bagaimana? Abang pernah lihat nggak videonya Abang pernah lihat nggak live-nya si Edis? Itu ajaran kasih bang, yang memfitnah Nabi kami katanya raja seks sedunia. Ajaran kasih itu yang diajarkan Edis. Nah orang Edis sekarang itu Tuhan kedua setelah Yesus loh bang. Dengerin dulu Bu, saya kan diundang Jangan di sama sini. saya kau mengatakan bahwa Edis itu membicarakan fakta. Keilmuan apa? Ilmu apa yang sudah dipelajari oleh Edis untuk Anda kalau gitu diam. Anda menonton apa ketika Edis Edis membahas Al-Quran? Nahusorof dia tidak tahu. Nahusorof dia tidak tahu. Minum. Ngeles kamu itu hari. Oke, sekarang mau nggak Edis menerima tantangan saya minum racun maut? Mana ada orang bodoh lah yang mau minum racun itu. Kalau begitu perkataan dari Tuhan kamu di dalam Markus 16 penipu. Mana ada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sampai habis satu konteks itu biar kamu paham bahwa di situ adalah upaya iblis di dalam menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Sedangkan di 2 Samuel, tanya upaya iblis, mana upaya sedangkan di 2 Samuel adalah karya Allah di dalam mempertobatkan umat yang telah upaya iblis dari untuk jalannya. menjatuhkan bangsa Israel mana? Kamu sudah buka itu 1 Tawarik? Saya sudah buka di mana? Makanya baca secara keseluruhan. Enak kali kau. Poin yang kamu baca itu, yang kamu itu, tanya kan kontradiksinya. Saya tidak tanya kontradiksi, Bang. Saya nggak tanya. Yang kamu katakan, iblis menyuruh Daud, menghasut Daud menghitung orang Israel.
Sementara Tuhan juga menyuruh Daud menghitung orang Israel. Kenapa dua-duanya menyuruh menghitung orang Israel? Kalau Tuhan untuk menghukum umat Israel. Nah, sekarang iblis kok bilang mau menjatuhkan umat Israel ke dalam dosa. Di mana datanya iblis yang menjatuhkan? Tuh, baca ya semua ya. Kamu yang baca. Tawarik itu. Kamu ketika baca satu tawarik, tunjukkan poinnya saja. Poinnya di mana tuh iblis itu mau menjatuhkan umat Israel, terus Tuhan menyuruh Daud mengumpulkan umat Israel, menghitungnya untuk memberikan hukuman. Di mana datanya iblis itu mau menjatuhkan, mau menjatuhkan umat Israel ke dalam dosa, di mana? Saya minta poinnya dong. Enak kali saya kau suruh saya baca. Belum tentu pendetamu mau baca semua. Baik, saya baca semua ya. Kalau saya poinnya baca saya nggak perlu baca semuanya. Poinnya paham nggak sih Bang? Poinnya itu udah poin itu Bu Nora. Poinnya Mana poinnya? adalah Iblis usaha menjatuhkan iblis umat Israel. untuk menjatuhkan umat Israel jatuh ke dalam dosa. Kamu paham mana? nggak? Itu Mana poinnya. poinnya? Nah, Mana? itu poinnya. Mana di ayat berapa? Nah, baca dari ayat 1. Baca ayat kali 1 kau. udah nampak. Mana poinnya? Baca satu Di Tawarik. rumah nggak mau membaca, giliran di Baca sini satu diskusi. Kau Tawarik suruh kami itu. membaca satu perikop. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membunuh Mana? Daud dan menghitung orang Israel. Kan di situ aja Betul. Pertanyaan iblis itu saya, usaha di mana iblis untuk menjatuhkan. menyuruh? Peter. Di mana iblis menyuruh Daud menghitung umat Israel untuk menjatuhkan umat Israel ke dalam dosa? Ngawur kamu. Nah, disitulah ketidakpahamanmu ya. Bukan Makanya ketidakpahaman, aku kau bilang, tidak bisa ya menunjukkan kamu tidak data. paham. Diamlah kau. Berkhotbah pula kau di sini. Makanya saya menyuruh kamu untuk membaca secara keseluruhan. Di mana datanya, biar kok? kamu paham. Kau bacalah. Bacalah. Kenapa saya baca? Saya baca tadi, mana poinnya kau bilang? Mana poinnya iblis Poinnya Daud aja di ayat 1 Mana? itu udah usaha iblis untuk menjatuhkan umat Israel. Di mana datanya iblis mau Itu menjatuhkan? di satu Tawarik Di mana itu, gigi satu Tawarik kau, gigi 4 kau? itu. Aduh, gimana sih Anda ini? Tuhan kamu saja digondol sama Yesus saja digondol sama iblis. Pertanyaan saya, emang mau menjatuhkan Yesus? Gigi kau? Menjatuhkan umat Israel, Bu Nora. Kamu Di jangan mana datanya? sempoyongan. Otakmu nggak Di nyambung. mana datanya? Kau yang nggak Datanya juga nyambung. di situ. Diamlah kau. Kamu yang nggak nyambung. Malas. Mampus kau. Makanya kamu mualaf. Saya Karena malah kamu kosong. Karena di kamu itu kosong. kontrasepsi. Memahami Alkitab aja kamu nggak bisa. Udah turun kau. Saya tidak peduli berdiskusi sama kau. Kau jangan membawa mualaf. Orang mualaf itu orang yang tidak bisa dibodoh-bodohi pendeta. Saya minta datanya iblis melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tuhan kamu menyuruh juga menghitung orang Israel. Nah, pertanyaan saya, tujuan iblis menghitung orang Israel menyuruh Daud untuk apa? Kau bilang menjatuhkan umat Israel ke dalam dosa. Mana datanya jatuh dalam dosa? Bukankah Yesus mengatakan yang sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu? Kau menyembah siapa? Bapa kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gimana sih? Kami mualaf ya karena kontrasepsi kayak beginilah, nggak dikasih pengaman sama apanya LAI. Coba dikasih pengaman, pasti nggak bocor. Nggak bocor lah. Kok Karena nggak dikasih. Nggak apa-apa lah. Coba lah kalau nggak pakai kontrasepsi Verhos, pasti bocor kan? Bocor. Bocor, ya, Ujungnya bocor. menjadi, iyalah. Iya jadilah betul. Iya. Kau pula janganlah sama saya kayak begitu, Peter. Kau tuh jangan bawa-bawa mualaf, diskusi. Kau bawa mualaf, kau kena sendiri kau. Diskusi lah kok bawa mualaf. Nah, murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel. Sementara di dalam satu Tawarik, iblis bangkit melawan orang Israel. Murka Tuhan marah kepada orang Israel, iblis melawan orang Israel juga. Ngapain iblis melawan orang Israel? Sementara Tuhan marah juga sama orang Israel. Kan lucu. Tuhan marah sama orang Israel karena umat Israel ini terkenal dengan tegar tengkuk, melawan perintah Tuhan. Nah,
Iblis melawan orang Israel. Kenapa iblis melawan orang Israel? Harusnya iblis itu bangga karena umat Israel telah melawan perintah Tuhan. Ngapain pula dilawan? Gimana sih? Betul kan Kang Dito? Benar nggak? Exactly, betul. Tuhan marah kepada umat Israel. Karena apa? Umat Israel telah melanggar perintah Tuhan. Harusnya yang bersenang, bersukacita, bersorak-sorai, bertepuk tangan adalah iblis. Tapi di dalam 1 Tawarik 21, iblis melawan orang Israel. Kenapa melawan orang Israel? Orang Israel kan sudah melanggar perintah Tuhan, harusnya senang. Gitu dong, iya kan? Selamat pagi Bang Mendra. Selamat pagi, Bu. Ya, agama apa Bang? Kristen, Kristen apa Bang? karismatik, Protestan karismatik. Oke, Tritunggal. Silakan Bang. Yang Tema mengundang kita, saya, tema kita YHWH Bang, Yahweh. YHWH atau Yahweh. Nah, tadi kita membahas di dalam 1 Tawarik 21 dengan 2 Samuel 24. Di situ Tuhan memerintahkan Daud dan iblis juga memerintahkan Daud mengumpulkan orang Israel. Yang tadi saya katakan Bang Mendra, di dalam 2 Samuel itu Tuhan murka kepada umat Israel. Sehingga umat Israel mau dihukum. Nah, di dalam 1 Tawarik, iblis menyuruh Daud untuk menghitung umat Israel juga. Tetapi kenapa umat Israel mau dilawan sama iblis? karena kan umat Israel itu nggak semuanya juga yang pengikut Tuhan Yesus, yang percaya sama Tuhan Yesus, nggak semua juga yang apa namanya, yang taat kepada Tuhan Yesus kan gitu. Iblis emangnya pro sama Yesus? Ya enggak, maksudnya memaknainya kita lihat dulu yang dilawan sama iblis itu yang pro sama Yesus, apa yang melawan sama Yesus. Jadi kan gitu. Pertanyaan saya begini Bang Mendra. Iblis seharusnya bersukacita kalau mereka tidak pro sama Yesus. Tetapi kenapa iblis mau melawan orang Israel? Orang Israel yang dilawan itu orang Israel yang taat kepada Tuhan Yesus, yang percaya akan kelahiran dan kebangkitan Yesus. Oke, di dalam 2 Samuel 24, kenapa Tuhan murka sama orang Israel? Karena orang Israel banyak yang tidak percaya kepada kehadiran Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Oke, sekarang di dalam 2 Samuel 24 yang memerintahkan Daud untuk mengumpulkan bangsa Israel adalah Tuhan. Tuhan siapa itu? Ya, Tuhannya Daud. Siapa namanya? Ya Allah. Di saat zaman Daud kan Allah, tidak ada nama Yesus. Oh, Allah siapa itu? Ya Allahnya Daud, Allahnya Abraham. Emang dalam bahasa Ibrani ada tulisan nama Allah? Kita tidak mau tahu tentang bahasa Ibrani, kita tahu bahasa Indonesia. Bang Mendra, Anda tidak mau tahu tentang bahasa Ibrani, sementara kitabnya orang Yahudi Anda ambil. Itu kan diterjemahkan. Nah, kalau di originalnya ada kata-kata Allah. Saya bukan ahli Alkitab, Bun. Oke, Saya setahu bukan ahli abang, bahasa juga. setahu abang, YHWH ini siapa? Itu mah versi orang Kristen, itu ada beberapa macam. Ada Yesus, ada Yahweh, ada Yesua, gitu. Tuhanku. Ya, Jadi- nggak apa-apa lah bang. Nggak apa-apa lah jadi bang. tidak- Ya, yang jadi poinnya gini, ini, ya, yang poinnya begini bang. Yang poinnya ingin saya tanyakan di dalam 2 Samuel 24 itu perikopnya pendaftaran dan hukuman. Nah, di situ Tuhan menghasut Daud untuk menghitung umat Israel berapa jumlahnya.
Nah, di dalam 1 Tawarik 21, perikopnya juga pendaftaran dan hukuman. Tapi yang menyuruh Daud menghitung orang Israel itu adalah iblis. Pertanyaan saya, yang benar yang mana menyuruh Daud menghitung orang Israel? Tuhan atau iblis? Saya belum pernah dengar semuanya. Belum pernah dengar ada khotbah atau pernah baca di dalam Alkitab bahwa iblis pernah memerintahkan Daud gitu. Betul. Kenapa Pak Pendeta tidak mau berkhotbah tentang ini? Kalau dia berkhotbah, otomatis kitab akan dikatakan kontrasepsi. Enggak gini loh. Kontradiksi. Gini loh. Kontradiksi. Nah, jadi gini loh. Jadi gini, bukan kalau sebenarnya kan saya diundang ke sini. Jadi saya terima saja tadi, nggak masalah kan gitu kan. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya itu gini prinsipnya Bun. Saya itu sebenarnya mau sesama Kristen, mau dari luar Kristen, saya paling nggak suka sebenarnya yang namanya debat gitu kan. Ini nggak karena debat. kenapa? Ya diskusi lah, oke. Tetapi gini loh, kalau seorang di seberang kita atau yang orang di luar daripada keyakinan kita yang merasa lebih tahu tentang apa yang di dalam Alkitab kita, artinya nggak bakal ada titik temu loh Bun gitu loh. Nggak bakal ada itu. Ada bang. Enggak. Ada bang. Gitu loh. Orang banyak yang mualaf juga bang. Ya mualaf karena duniawi, nggak ada orang mualaf itu karena siapa bilang? Tunjukkan sama saya orang yang mualaf itu adalah orang yang senang nggak bang? Banyak yang mualaf itu karena perkara pengen dibangga-banggakan oleh umat, pengen terkenal. Nggak juga bang. Pengen saya terkenal dulu, gitu. Bang, kami satu keluarga mualaf dikucilkan, dibuang kami. Nggak ada tipe orang Kristen membuang orang yang mualaf. Nggak ada itu. Saksi masih hidup. Ini semuanya orang tua saya. Alhamdulillah saya masih hidup. Berarti bukan Kristen pengikut Yesus, dia artinya hanya mengatasnamakan Kristen. Ajaran kasih harus seperti itu, kasihi musuhmu. Kita harus berkata-kata yang tidak baik. Begini bang, jangan. Bang, kalau abang begini bang. Kalau punya buka kesaksian para mualaf, tidak ada yang senang loh bang. Tapi kalau orang murtadin itu banyak yang senang bang, orang murtad. Enggak, kami itu kalau sesuai ajaran Tuhan Yesus, tidak ada orang Kristen itu langsung sesuai gampang ajaran Tuhan menerima. Yesus bagaimana? Abang pernah lihat nggak videonya Abang pernah lihat nggak live-nya si Edis? Itu ajaran kasih bang, yang memfitnah Nabi kami katanya raja seks sedunia. Ajaran kasih itu yang diajarkan Edis. Nah orang Edis sekarang itu Tuhan kedua setelah Yesus loh bang. Jadi Edis itu saya tidak bisa klaim dia itu orang ajaran kasih atau orang ajaran tidak kasih, tapi dia itu selalu berbicara dengan fakta, dengan data, itu dia hebatnya. Oke, sekarang datanya tunjukkan kalau Nabi saya raja seks sedunia. Memang kan saya nggak tahu loh data kalian loh, saya nggak pernah mengurusi data. Kalau abang tidak tahu, bagaimana saya kalau katakan Tuhan Anda impoten? Itu terserah Anda, saudaraku. Nggak bisa kayak begitu bang. Ya, makanya saya bilang bilang tadi, Tuhan Anda jadi tombak, bagi Anda tidak masalah. Enggak, kalau Tuhan kita Anda enggak jadi tombak, sesuai bagi dengan Anda ajaran tidak Tuhan masalah. Yesus, perdebatan pun dilarang. Sesuai ajaran Tuhan Yesus, Edis itu Dengerin dulu nomor Bu. 2. Dengerin dulu Bu, saya kan diundang Jangan di sama sini. saya kau mengatakan bahwa Edis itu membicarakan fakta. Keilmuan apa? Ilmu apa yang sudah dipelajari oleh Edis untuk Anda kalau gitu diam. Anda menonton apa ketika Edis Edis membahas Al-Quran? Nahusorof dia tidak tahu. Bahkan bibir durjana dia itu, laknat dia itu, ya lidah dia yang makan binatang haram aja, saya sudah najiskan dia untuk membahas Al-Quran. Anda hebat kali, Anda merasa Edis itu hebat. Kotoran bernyawa begitu hebat. Dia bicara fakta apa? Ketika dia memfitnah Nabi saya, mengatakan Nabi saya raja seks sedunia. Terus ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah impoten, kalian mengatakan saya penghujat. Tuhan Anda manusia yang memiliki kelamin, Anda katakan saya menghujat. Terus Nabi saya yang notabene-nya cuma manusia, yang hakikatnya memang manusia sama seperti Yesus, yang punya kelamin juga, yang Allah izinkan dengan adanya pernikahan, terus Anda katakan seperti itu fitnahannya. Hei,
Saya kasih tahu sekali lagi sama Anda. Perhatikan omongan saya baik-baik. Terserah kamu mengatakan saya penghujat atau tidak. Daud dan Batseba berzina. Daud dan Batseba berzina sehingga keturunannya sampai kepada siapa? Kepada Yesus. Makanya, tolong di kitab kalian jangan dikaitkan dengan Daud. Yesus tidak ada hubungannya dengan Daud. Ibunya dari suku Lewi. Nggak ada hubungannya dengan Daud. Kalian banggakan hubungannya dengan Daud, tetapi ketika saya katakan Daud berzina dengan Batseba, hasilnya sampai kepada Yesus, kalian tidak terima. Saya nonton videomu dengan Edis, kamu nyonyor habis dihabisi Edis. Sejak kapan saya sama Edis? Sejak kapan saya sekali sama Edis ketika Edis tantang saya minum kencing unta. Saya tantang dia atas omongan Tuhan kamu. Saya tantang dia atas omongan Tuhan kamu di dalam Markus 16, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan celaka katanya. Saya tantang kau punya pendeta paling terbesar di dunia siapa? Mau Romo, mau Paus, minum dulu racun maut, kata Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Adakah satu pendeta yang sudah minum racun maut? Kalau tidak ada, yang berbohong di sini, yang pendusta, yang penipu ini siapa? A. Yesus, karena Yesus yang ngomong sendiri, atau B. Tulisan di dalam Markus itu adalah palsu. Edis tantang saya minum kencing unta. Jangankan kencing unta, kencing anak saya akan saya minum. Asalkan dia juga mau open camp, ya kan? Bisa minum. ngeles kamu itu hari. Oke, sekarang mau nggak Edis menerima tantangan saya minum racun maut? Mana ada orang bodoh lah yang mau minum racun itu. Kalau begitu perkataan dari Tuhan kamu di dalam Markus 16 penipu. Mana ada Tuhan Yesus mengajarkan menyuruh kita Sekarang minum saya racun. tanya. Oke, saya buka ya. Saya buka di sini ya. Ya, kau dengarkan. Telingamu pakai. Jangan kau telinga kau isi dengan apa? Lemak-lemak B2. Ini kau dengarkan ya. Mamamu suruh beli cotton bud atau tidak, kau tidak punya duit beli cotton bud biar dikirimkan sama hostnya. Oke, saya bacakan sama kau ini ya. Dikatakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 nomor 16. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi namaku, bukan dalam namaku. Ini penulisannya bagaimana ya? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bullshit! Kau minum dulu racun maut. Saya mau lihat. Kau diselamatkan atau tidak? Kau minum racun maut, kau diselamatkan atau tidak? Edis nantang aku seperti itu. Makanya aku bilang, ku minum kencing anakku, palingan 1 teguk saya minum. Apakah dia bisa minum racun maut? Kalau tidak bisa, pertanyaan saya begini. Apakah firman Tuhan yang di dalam Markus 16 ini betul apa enggak? Ayo. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Sekalipun kau minum racun maut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Inilah tanda-tandanya bagimu. Memegang ular pun kau tidak akan celaka. Minum racun maut pun juga kau tidak akan celaka. Tanda-tanda apa seperti ini? Kamu paham nggak itu apa itu racun maut? Saya tidak mau paham. Nah, ya udah. Tuhan kamu saja. Tapi sekarang dia bilang mengatakan kalau kamu haus. sakit, apakah Waktu Yesus mengatakan aku haus, dia diberi anggur asam dicocol dengan bunga karang. Bunga karang itu adalah racun yang paling terkenal mematikan. Kenapa orang haus dikasih dicocol dengan bunga karang? Tuhan kamu aja kamu cocol bunga karang, apalagi kalian. Ayo, aku haus. Dia diberi anggur asam dan dicocol dengan bunga karang.
bunga karang itu adalah racun yang paling mematikan. Ada pula orang haus dicocol dengan bunga karang. Apa yang terjadi? Dia koid juga kan? Aduh. My God. Dia mati bukan karena Bunga karang. itu. Hei, setelah dia meminum racun maut, setelah dia meminum anggur asam dicocol dengan dengan bunga karang, dia bilang gini, selesai sudah. Memang itu Mahamanus mak sungguh terlalu. Edis bilang sungguh terlalu. Ternyata Edi tidak berani minum racun maut. Mau mencoba membahas Alkitab, tapi kamu Edis tidak berani menerima tantangan dari Nora. Nora berani menerima tantangan dari Edis. Minum kencing anak saya saja saya akan lakukan. Tapi dia harus menunjukkan dia minum racun maut. Open kamera. Saya minum kencing anak saya, tidak akan terjadi apa-apa sama saya. Tapi yakin dan pasti enggak? Ketika dia minum racun maut, Yesusnya akan menyelamatkannya. Katanya kan memberi dirinya dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Inilah tanda-tandanya bagimu. Kau dipatok ular pun tidak masalah, minum racun maut pun kau tidak akan celaka. Inilah tanda-tandanya bagimu. Itu kan kata Yesus. Ini nih tulisan merah loh. Akhirnya apa? Edis turun. Alasan dia apa? Aku kena Bennett. Jangan tipu-tipu sama Nora. Ya, pendeta saja sudah keler sama Nora. Nora ini ibu gembala loh, bocah. Ya bocah ya. Nora ini ibu gembala. Bocah. Ayo bocah, apa lagi bocah? Apa yang mau kau keluarkan dari si Edis? Apa? Kau bilang saya babak belur. Bagaimana mungkin saya babak belur? Tantangan saya aja dia tidak berani. Bocah. Kenapa dia diam? Bocah. Ayolah. Macet dia macet. Kan? Kan udah aku bilang. Bocah. 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 Kenapa dia? Kang? Gak ada yang bisukan, itu lo gak ada mic-nya. Jangan begitu. Jadi kabur Edis. Takut dia. Gak tahu, tiba-tiba rungkat. Baru dari tempat Edis masuk ke live saya, dia bilang Edis katanya rungkatkan karena dilaporkan katanya. Cuma tantang itu. Iya Edis silahkan. Saya akan sanggupi tantangan. Jangan kan kencing unta, kencing anak saya minum. Tidak akan dampaknya sama saya tidak akan metong, palingan ya najis kan gitu. Dia mana nih bocah? Bocah. Kenapa dia? Lagi nelpon Edis, suruh kesini. Bener nggak tuh yang Aduh, ya ampun. Lagi bocah. Oh, bocah. Tombolnya sebelah kanan bocah. Tombolnya sebelah kanan, ya.
Disapa dulu Kang, disapa dulu, saya mute dulu. Ya, Pak Rudi Alpada, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Bapak Muslim apa Kristen, Pak? Muslim. Masya Allah. Ya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, bocah kok diem gitu. Coba ditowel dulu Pak. Masih hidup nggak dia Pak? Coba ditowel dulu Pak. Gimana nih Pak Bocah, mau lanjut diskusi itu tentang Yahweh? Jangan bawa-bawa Edis. Kalau nggak ada pertanyaan ya turun, biar yang lain naik. Dia nggak tahu cara turun, biarin aja lah dia. Bang Glenn mau naik Bang Glenn. Bang Glenn, kalau nggak sibuk naik, bantu dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bambang Oye, selamat pagi Pak Bambang Oye. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada mau disampaikan Pak? Bang, begitu. Ya, Ini saya mau minta tanggapan sama Bang Dito nih. mau minta apa? Tanggapan. Oh, tanggapan. Ya, boleh, apa yang mau saya tanggapin? Gini Bang. Ini udah agak lama sih, kira-kira ya udah 6 bulan yang lalu. Tapi kejadiannya itu di Bali Bang. Saya kerja di Bali. Pada waktu itu, pada hari Jumat ya, saya pergi ke sholat Jumat itu. Nah, pulangnya ditanya sama orang. Pertanyaan gini, abang pergi ke masjid menyembah apa? Gitu pertanyaannya. Oh, buset. Terus? Ya, saya jawab, saya menyembah Allah. Gitu. Terus dia jawab lagi, memang Mas ini sudah pernah melihat Allah ya? Gitu bilangnya. Aneh orang ini. Oh, misionaris. Iya. Tapi bukan orang Hindu kan? Nggak tahu Bang, nggak tahu. Kita orang apa itu? Gitu Bang Dito, di Bali lama kok, Bang Dito orang itu. Nggak tahu. Iya, waspada aja lah Bang. Intinya yang di sosial bermasyarakat itu apa namanya, ada yang seperti itu udah nggak bener, dilaporin pun bisa. Itu ya Bang Glenn ya? Iya betul. Bisa dilaporin tuh. Ya karena saya nggak mau, orang yang nggak mau ribut, ya saya tinggalin aja lah, biarin aja. Ya gitu, bagus tuh, bagus. Gitu aja. Dia aja debat aja. Kalau saya dapat kayak gitu, saya aja debat. Tapi Pak Bambang kan nggak tahu mungkin cara debatnya gimana. Kalau bisa langsung. Belum tahu caranya itu Bang. Debat itu gimana belum tahu. Ya banyak menyimak aja ya Pak Bambang di bawah ini. Itulah butuhnya kita ada diskusi lintas agama supaya tahu berargumen gitu ya. Mana Balinya Pak Bambang? Di Gunung Agung. Di Gunung Agung di pasar. Ya. Iya. Siap. Ada mualaf kita itu Om Gede juga di sana kok. Ya. Ya udah Bang ya. Kalau gitu saya mau nyimak di bawah aja Bang ya.
Siap. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tadi pertanyaan orang yang nanyakan dia tadi apa Kang Dito? Siapa Menyembah apa? Masjid nyembah apa? Ya, kalau Seandainya ditanya- itu ada satu tadi yang bertanya, ada yang satu tadi Kristen mengatakan itu pertanyaan bagus. Ya betul, pertanyaan bagus. Saya jelaskan sedikit izin ya Kang Dito. Di Ya, dalam masjid ataupun musola itu adalah tempat untuk melakukan suatu ibadah umat Muslim menyembah kepada Tuhannya, kan begitu. Nah, perintah untuk menyembah kepada Allah itu ada satu. Terus kedua, berkumpulnya umat Muslim untuk melakukan ibadah di dalam masjid itu ada. Mas Don, tolong di mute, ya. Masalahnya sekarang perintah untuk ke gereja satu dari Yesus tidak ada. Bahkan Yesus tidak beragama Kristen. Bahkan agama Kristen pun disebut oleh Yesus itu sebagai suatu agama tidak ada. Tapi kalau di dalam Islam ada. Bahkan Allah sendiri yang mengklaim bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Islam itu artinya selamat. Kalau Kristen, kalian katakan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Apa yang kalian ikutin dari Yesus? Yesus tidak ke gereja, kalian ke gereja. Yesus menyembah kepada Tuhannya, kalian menyembah kepada manusia. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya itu tidak kelihatan, suaranya juga tidak kedengaran, tetapi kalian membuat Tuhan itu menjadi manusia. Jadi, ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah menyembah Tuhannya itu dengan cara ya lompat-lompat, tepuk tangan atau bagaimanapun, tidak ada. Itu aja sebenarnya, simpel jawaban seperti itu. Kalau dikatakan apa yang kalian menyembah, siapa yang kalian sembah di dalam masjid? Kami melakukan ibadah. Sama seperti Yesus. Di bait suci ngapain? Yesus tidak pargoy di bait suci. Tidak ada alat musik di bait suci. Yesus ada kiblat, orang Yahudi ada kiblat, umat Muslim ada kiblat. Kristen di mana kiblatnya? Di dalam bait suci tidak ada simbol-simbol ketuhanan. Di dalam perintah, di dalam hukum Taurat aja jangan ada jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Islam nggak ada sama sekali simbol. Yahudi nggak ada sama sekali simbolnya. Kristen, kita simak aja di dalam gereja mereka ada apa. Jadi harusnya Kristen yang tadi typing di bawah mikir, hukum Taurat udah kalian jalani apa enggak? Karena Yesus pelaku hukum Taurat. Disapa dulu Kang yang baru masuk. Ada yang minta naik, saya naikkan dulu. Ya, Kang, siapa Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bang Billy, tolong naik dong Bang Billy. Ada yang ingin saya tanyakan Bang Billy. Bang Billy naik dong, udah saya undang. Oke gitu dong Bang Billy. Naik dong, udah saya undang tuh. Sebentar aja kalau lagi sibuk. Udah saya undang tuh, naiklah. Mana Bang Billy-nya? Ada yang mau saya tanya sama Bang Billy. Ah, mantap. Assalamualaikum Bang Samudra. Bang Billy. Oke. Ya, shalom alaikum. Selamat pagi. Ya, Pagi, assalamualaikum. Pagi. Ada yang ingin saya tanyakan Bang Billy. Ya, Boleh gimana? ya? Oke. Ya. Apakah benar Nabi Musa itu sudah memperkenalkan siapa nama sesembahannya? Yang memperkenalkan itu Hashem, Tuhan. Kan di 10 perintah Tuhan kan dia bilang kan, yang perintah pertama Anoki Hashem Eloika Asuci Kameran Misraim. Jadi akulah YHWH Tuhanmu gitu. Jadi yang memperkenalkan diri kepada umat
ya pada waktu itu bangsa Israel ya itu Tuhan sendiri dengan menyebut namanya Anoki Hashem Eloheka, akulah Hashem Elohimu. Nah, kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang memperkenalkan diri sebagai gelarnya yaitu El Shaddai gitu. Tapi dengan nama YHWH inilah kepada Musa. Tapi perlu dipahami juga bahwa YHWH itu adalah akronim, artinya adalah aku yang dulu, aku yang sekarang, dan aku yang mendatang. Haya Howe Vihye, artinya tetap itu adalah sifatnya ya, bahwa dia itu kekal abadi gitu. Jadi berarti bukan yang nama, memperkenalkan diri Tuhan sendiri, bukannya Musa. bukan nama. Itu semua kalimat ya yang bisa dipahami lewat sifat, kayak misalnya El Shaddai, yang maha kuasa ya. Terus IHWH Haya Howe Vihye, I was aku yang dulu, aku yang sekarang, dan aku yang mendatang gitu. Itu arti IHWH gitu. Jadi tetap apa ya, nama yang memiliki arti, yang memiliki nama yang memiliki arti gitu. Apakah sudah memang itu diklaim bahwa namanya itu adalah YHWH? Kayak kami Islam Allah, kan begitu? Itu di Keluaran 20 ayat 2 tuh. Anoki Hashem Eloheka asyarusri kami arim sami betafadim. Akulah IHWH Elohimu yang membawa kau dari tanah Mesir dari rumah perbudakan gitu. Lo Yeha Elohim makarim alpana, jangan ada Tuhan lain ya hadapan hadiratku gitu. Nah, yang kami bahas di dalam 2 Samuel 24 dengan di dalam 1 Tawarik 21. Tuhan menghasut Daud untuk mengumpulkan orang Israel. Di dalam 1 Tawarik, ya, iblis tahu membujuk Daud. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Nah, itu kita harus pahami ayatnya ya. Coba 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21. Sebenarnya itu Bang Billy open teksnya camera. bukan, sebenarnya teksnya bukan 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21. Oke. Ayat dari 1 itu kan? Ayat 1. Yang Oke. apanya? Nah, 21. Saya Amot Satan El Israel Faister at David Limot at Israel, artinya maka Satan ya berdiri menentang Israel dan membujuk Daud. Jadi gini, setan itu bukanlah musuhnya Tuhan, karena Tuhan nggak punya musuh. Setan adalah yang nyiptain Tuhan. Nah, tugasnya setan ngapain? Tugasnya setan itu untuk menguji free will kita. Kalau kita melakukan yang baik, kita dapat pahala. Kalau kita melakukan yang jahat, kita dapat hukuman. Jadi Tuhan yang menciptakan sistem punishment, hukuman dan pahala gitu. Makanya dalam kitab Yesaya dikatakan aku yang menciptakan oses shalom oforera, aku yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Juga di kitab Torah reh natati levane khayom et khayim vetato vetamapet vethara. Lihatlah pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kebaikan, kehidupan, kematian dan kejahatan. Jadi Tuhan suruh kita untuk memilih yang mana gitu. Jadi Tuhan yang menciptakan itu semua, termasuk setan itu yang menciptakan Tuhan. Nah, kenapa bangsa Israel di sini Tuhan berikan dibiarkan untuk membujuk Daud supaya menghitung Israel. Nah, di dalam Torah nggak boleh orang Yahudi itu dihitung secara kepala, gini misalnya 1 norma, 2 Bang Dito, nggak boleh itu. Nah, cara penghitungan zaman dulu itu memberikan sedekah, pemberian dari emas. Jadi emasnya ntar dihitung. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, karena Israel punya kesalahan, bangsa Israel ini punya kesalahan ya, dengan Hashem, makanya setan yang adalah hambanya Tuhan, ingat ya, setan itu hamba Tuhan ya. Jadi dia itu membujuk Daud supaya menghitung Israel, supaya pembalasan Tuhan kepada Israel pada waktu itu terlaksana begitu. jadi iblis memerintahkan Daud mengumpulkan umat Israel, tujuannya untuk apa? Jadi gini, ini semua di belakangnya adalah Hashem Tuhan ya. Jadi
Tuhan menggunakan memakai iblis untuk mengeksekusi perintahnya dia, penghukumannya, karena Israel punya salah pada waktu itu sama Tuhan. Nah, caranya kan Israel nggak boleh dihitung per kepala gitu, nggak boleh dihitung. Kita lihat di dalam Torah tuh penghitungan sensus penduduk itu nggak dihitung orangnya, tapi pemberian sedekahnya, pemberian dari emas atau perak tak dihitung. Nah, berarti gitu. kayak Nah, menghitung dari persembahannya gitu ya? iya begitu. Jadi cara Tuhan untuk membalas Israel pada waktu itu dengan menggunakan setan untuk menghasut Daud supaya menghitung, dan akhirnya Daud menghitung. Itu sebuah pelanggaran, nggak boleh menurut Taurat menghitung Israel dengan kepala gitu. Nah, setelah itu baru kan dapat kena malapetaka Israel pada waktu itu. Jadi pembalasan Tuhan sudah terlaksana lewat setan gitu. Nah, setan adalah hamba Tuhan gitu. Bukannya setan itu adalah musuhnya Tuhan. Siapa yang berani melawan Tuhan atau sederajat dengan Tuhan gitu. Kalau di dalam 2 Samuel 24 itu sama ya, kurang lebih ceritanya. Samuel 4. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Nah, ini lebih jelas lagi nih. The anger of Hashem against Israel. Jadi kemarahan Hashem menentang bangsa Israel, dan dia menghasut Daud untuk menghitung go count. Jadi yang digunakan sekali lagi di sini sama, ini ayatnya sama. Jadi dia menggunakan hasatan. Satan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah penghalang, advisor, penghalang. Jadi dia itu yang selalu menghalang-halangi kita. Makanya dalam teks aslinya ini aku tunjukin ya, sebutnya Satan gitu. Nah, kita lihat juga bagaimana Tuhan itu bahwa setan itu meminta izin kepada Tuhan waktu di kisah Ayub. Jadi setan itu adalah hamba Tuhan memang gitu, yang tanpa izin Tuhan nggak mungkin bisa ngapa-ngapain gitu. Termasuk ingin mencobai manusia, ingin menguji manusia, ya setan harus minta izin kepada Tuhan, termasuk dalam kasus Ayub. Jadi dalam hal ini baik tadi Samuel dan tadi Tawarik itu sama bahasanya. Jadi pembalasan Bang Hashem, Billy. Pembalasan jadi gini Hashem. Bang Billy, itu terjemahannya memang sama, maksudnya aslinya seperti itu. Yang tadi ya, dua-duanya gitu. Coba kita cek lagi yang tadi. Ada kata setan nggak situ? Tuhan menghasut Daud. Enggak, yang di Tawarik tadi. Iblis. Nah, Ya, di Tawarik itu original teksnya Satan. Betul. Jadi berarti kedua bukan ayat iblis itu dong. memang semuanya itu tanpa izin Tuhan, iblis pun nggak bisa apa-apa. Jadi semua itu atas izin Tuhan. Intinya ialah yang cerita di situ yang harus jadi perhatian, bahwa Tuhan ingin membalas kejahatan Israel lewat dengan cara gimana membalasnya? Dengan cara menggunakan setan untuk menghasut Daud, menghitung orang Israel lewat kepala, sehingga itu melanggar Torahnya Tuhan gitu. Jadi dengan demikian akhirnya kan dibalas tuh, kena tulah apa penyakit segala macam gitu. Baru kan nanti dibilang Daud bilang ini ada tiga pilihan. Yang pertama apa gitu, terus kelaparan, terus ada 3 pilihan, tapi Daud akhirnya memilih penyakit aja dah, biar di 1 Tawarik Tampar yang datang. 1 Tawarik 21 itu komen nomor 19 kalau nggak salah. Iya, kalau sampai kelaparan terjadi janganlah, kasihan gitu. Terus ada 3 pilihan lah, pokoknya semuanya masuk akal di dalam pandangan Hashem, dan Daud akhirnya memilih hukumannya dengan penyakit. Akhirnya banyak orang yang mati di situ. Dan memang akibat dari kesalahan Israel ditebus dengan cara apa? Dengan cara penyakit. Kena penyakit, akhirnya menebus dosa kesalahan Israel gitu. Semua pelanggaran Jadi Israel terjemahannya betul apa enggak itu? lewat penderitaan. Betul, Satan, betul. Iya, Enggak, itu iblis. Ini, Iya, silakan Kang Gito. perbedaannya adalah yang memiliki kitab ini meyakini setan maupun iblis itu adalah ciptaan. Betul. Rampoknya itu bilang iblis setan itu bukan ciptaan. Itu poinnya. Iya, Verhos.
Karena orang ini yang punya kitabnya, Verhos. Kristen kan nggak punya, bukan kitab Yahudi. Ditanya nanti bahasa originalnya, ternyata terjemahannya udah salah. Nah, harusnya begini conclusionnya, Bang Billy ya, sorry to say. Karena si perampok ini mengatakan iblis bukan ciptaan, maka munculnya Marsion itu menganggap yang tetragrammaton itu sama iblis gitu poinnya. Betul, karena kan Daud dihasut iblis. Tuhan menghasut Daud. Berarti tadi itu nggak bisa menjelaskan tadi Pak siapa tadi ya, nggak bisa menjelaskan saja ya. Ini Pak Bocah ini nggak bisa. Nggak bisa menjelaskan, dijelaskan Bang Billy langsung mengerti, langsung gitu, langsung luluh gitu. Ya itu perbedaan. Iya. Ini berbeda. Loh, begini loh, Tuhan mengizinkan setan itu untuk menghasut Daud. Kan itu Betul. penjelasan Bang Billy. Nah, Sama betul. sama halnya dengan cerita Tuhan mengizinkan setan menguji imannya Ayub lewat penyakit. Betul. Nah, iya betul. Nah, sekarang penjelasannya yang tadi itu beda. Penjelasan yang tadi, iblis itu mengumpulkan umat Israel untuk membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, itu salah. Yang betul Bang Billy. Enggak, kayak gitu. Nggak gitu kan? Iya, nggak gitu. Nah, setelah dijelaskan Bang Billy, Kok diam dulu, Verhos? Ya. Tadi saya minta data di mana bahwa di dalam satu Tawarik iblis menyuruh Daud mengumpulkan orang-orang itu untuk itu kan pendaftaran. Itu karena katanya mereka jatuh ke dalam dosa. Sementara maksud penjelasan dari Bang Billy, Tuhan mengizinkan setan untuk menghasut Daud. Kan begitu kan? Untuk membalaskan kesalahan bangsa Israel gitu. Jadi ceritanya Daud jadi tumbal. Kan penguasanya pada waktu gitu loh. Artinya ada penguasa jawabannya. nih ya. Nih. Ya, saya afot Satan, bukan iblis ya, tulisannya Satan ya. Satan tuh. Kenapa yang salah menerjemahkan? Nah, Satan tuh artinya apa? Tuh, the adversary, penghalang, ya. Satan tuh terjemah artinya penghalang. Jadi dia selalu yang menghalang-halangi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Namun demikian, setan itu diciptakan hari kedua. Makanya hari kedua itu di dalam penciptaan dia dibilang fire Elohim Kitov, dan Tuhan melihat hal itu baik karena di hari kedua Tuhan menciptakan iblis atau setan ini. Oh, yang benar setan bukan iblis ya? Bukan. Oh, berarti LAI salah itu. LAI salah itu. Wah, itu LAI salah itu. Salah. Tapi halnya original tagnya setan ya, tulis setan lah. Iya, jadi gini. Tidak ada makhluk surgawi dan makhluk duniawi yang pernah Tuhan berfirman kecuali Musa, Harun, nabi-nabi besar ya, yang Tuhan berfirman, dan dia itu ngomong langsung balik lagi berfirman. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa berfirman kepada Tuhan. Nah, makhluk lain yaitu makhluk gaib yang namanya Satan pun Tuhan berfirman kepada setan. Lihat di dalam kitab Ayub, berfirmanlah Tuhan kepada setan, terus berfirmanlah setan kepada Tuhan. Itu, nah, nggak pernah kita menemukan berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Artinya setan lebih hebat dari Matius, Markus, Lukas. Gitu. Bill, nggak usah terlalu jujur kau. Karena apa? Karena Allah masih menangguhkan hukuman kepada iblis. Itu di dalam Islam. Ada nggak di dalam Quran, ada nggak pembicaraan antara Allah dengan iblis? Iya, sampai ditangguhkan di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, Kang Dito. Oh, ada iya, gitu. ada ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Iya. Oh, ada pembicaraan antara iblis dengan Allah gitu. Iya. Iya, ada. Itu memohon kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kiamat.
kemudian meminta izin bahwa dia akan menjadikan manusia anak Ini cucu tersesat. Adam, menyesatkan manusia, itu aja. Oh, berarti ya benar berarti bahwa iblis itu bahkan bisa ngomong sama Tuhan, sama Allah. Berarti dia memang makhluk ciptaan Tuhan yang tunduk kepada Allah, kan gitu kan? Karena sombongnya izin dia aja, nggak mungkin. karena sifat kesombongannya Allah melaknat dia. Ya, jadi iblis. Makanya Allah membenci Iya. orang yang sombong, yang ria itu benci. Betul. Ya, ini sesuai dengan Midras ya, kalau kita baca dalam Midras, waktu disuruh tunduk kepada prostate, sujud ya kepada Adam, dia nggak mau karena saya dibuat dari bahan yang lebih. Kalian kan dari tanah doang, ngapain saya mesti Ya, sujud kepada saya dari Adam api. ini? Nah, dan Tuhan lihat ya, Tuhan mengtes kepintaran. Oke, kalau gitu kita lihat mana yang lebih pintar, kamu atau Adam. Diambil sama Tuhan antara sapi dengan kerbau. Coba kau kasih nama. Setan nggak bisa kasih nama. Mana sapi mana kerbau. Satu lagi Bang Billy, itu kan kalau di Al-Quran disebutkan nama Adam. Nah, kalau di original teks bahasa Hebrew itu kan ada Adam kan. Adam. Yang lucu LAI ini menerjemahkan nama Adam nggak ada. Muncul-muncul masa? nggak ada. Adanya muncul-muncul di Kejadian 4 baru muncul. Loh. Waktu penciptaan nggak ada nama Adam. Nggak ada. Bahkan nama Hawa juga nggak ada kan? Nama Hawa nggak ada. Waduh kacau. Nggak, saya tanya dulu sama Bang Billy, apakah ada nama Hawa di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Tanah? Oh, ada Khawa, namanya Khawa. Masa ada. Iya. Terus kalau mereka Eve itu dari mana? Ewe, kok jorok? Eve. Tapi itu kayak Kenyan version Eva. Khawa. Eve. Oh, ya. Oh, bukan Ewe ya, beda ya. Nah, Kava kenapa bisa berarti menjadi Hawa? Ya itulah perubahan bahasa lah itu. Khawa tuh di bawah tuh. Nauli Aritonang tuh. Khawa, ya betul. Jadi Adam itu diambil dari kata Adamma, tanah. Makanya manusia itu terbuat dari tanah karena dari Adamma. Jadi Adam itu diambil dari kata tanah, Adamma gitu. Udah itu kalau nggak berkata Nora, cek Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Nggak ada diterjemahkan nama Adam. Nggak ada. Jadi Nggak ada memang Kejadian di LAI 4. cuman apa? Manusia. Oh, berarti dia ngambil terjemahannya langsung, jadi 2 kali terjemahan dia. Iya. Saya baru tahu nggak ada kata Adam di dalam. Nggak ada. Kejadian 4 baru ada. Ini yang lucu juga di Keluaran 7 ayat 1. Di situ YHWH berfirman, Musa diangkat menjadi Elohim. Tuh bayangin tuh. Coba gimana itu originalnya itu, coba. Oh ya, Elohim itu ya artinya penguasa ya atau kekuatan ya. Terus Yerusalem disebut Elohim, para hakim-hakim disebut ya Elohim, malaikat disebut Elohim. Kita lihat waktu Yakov bergulat dengan Elohim, tapi kan terjemahannya kan di dalam kitab Alkitab bergulat dengan Allah. Tuhan. Terus Allahnya kalah. Terus Allahnya kalah sama makhluk ciptaannya, kan itu kan nggak masuk akal. Jadi Elohim itu di dalam seluruh kitab Torah kalau ditujukan kepada manusia itu lebih kepada kekuasaan atau kekuatan yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Kepada Musa ya disebut Elohim bagi Firaun. Terus ya malaikat juga. Summary-nya adalah LAI ini menerjemahkan tanah ya. DPR itu gabrul, bener nggak? Oh iya dong, pasti. Lihat dari perjanjian pertama aja, dari kejadian pertama. Dari kejadian 1 ayat 2 itu Verwa Elohim Barak Hevel Alpene Hamaim itu juga udah salah. Itu kenapa? Kalau diterjemahkan sebagai angin Tuhan, konsep Trinitas hilang. Itu kan yang pertama kan itu roh Allah. Nah, itulah
yang membentuk bahwa Tuhan itu adalah bentuknya roh. Nah, padahal nggak ada di seluruh dalam kitab Torah. Orang Yahudi memahami Tuhan itu adalah roh. Justru Tuhan yang menciptakan roh, begitu. Jadi kalau manusia punya roh, Tuhan punya roh, sama dong kayak. Terus kalau rohnya tercabut dari tubuhnya, mati dong Tuhannya, kan gitu. Gitu. Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan apologi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.